Sahabat liputan6.com, setelah ngomongin soal pinjaman online ilegal yang bikin kita resah nih, ada kabar menggembirakan dari Bali. Nah, seperti diketahui juga kemarin kan Bali baru saja membuka kembali pariwisatanya ya, jadi sudah bisa ada beberapa turis yang mungkin datang dari luar negeri untuk mengunjungi Bali lagi. Sekarang sudah bergabung bersama kita Mina Megawati, rekan kita dari Bali akan memberikan laporannya secara langsung tentang kondisi pariwisata di sana. Halo Mbak Mina. Halo Ratu, Baik Mbak Mina, sedang di mana nih sekarang? saya sedang di Pantai Muaye, Jimbaran. Itu kelihatan pantainya. Wah, bagus ya Asik pantainya ya, tuh ya, adem. saya berasa liburan nih. Iya, berasa liburan banget. Oke, Mbak Mina nih, udah Mm-mm. tinggal di Bali kan lama ya Mbak ya? Sejak Kondisinya lahir tuh saya di gimana Bali. sih selama kemarin pandemi lagi parah-parahnya? Di 2020 kemarin Mbak, yang terasa banget ya, terutama saya yang tinggal di daerah Kutai Selatan ya, Badung itu terpukul banget. Sepi, jalanan itu sepi banget. Jalanan ke Nusa Dua juga sama sekali nggak ada kendaraan. Itu seperti hari raya Nyepi Mbak, persis seperti itu, nggak ada kendaraan. Hmm. Tapi September kemarin udah mulai itu, udah mulai ada plat-plat nomor luar datang. Sampai saat ini masih tadi saya mengeliling daerah Kuta. Alhamdulillah itu beberapa toko souvenir udah mulai buka. Terus terlihat tamu-tamu Indonesia sudah mulai itu berjemur-jemur di pinggir pantai. Gitu Ratu. Alhamdulillah. Lalu Alhamdulillah. bagaimana tanggapan dari para pedagang sekitar mungkin yang kemarin sempat berhenti berdagang karena terdampak dari pandemi COVID-19 ini? Oke. Nah, kebetulan tadi pagi saya sempat ngobrol itu sama satu pedagang es food, es kelapa muda di pinggir jalan. Uh, Jadi dari tahun 2020 sampai Agustus kemarin dia itu ini Mbak, mulung rongsokan. Jadi karena nggak bisa jualan di pinggir pantai, nggak ada tamu yang datang, pantai juga tutup. Jadi dia alih alih usaha, jadi ngumpulin barang-barang bekas dia jual untuk menghidupi keluarganya gitu Ratu. Hmm. Tapi untuk sekarang sudah adanya turis, artinya dia sudah bisa berjualan lagi dong. Tadi sepanjang pantai saya lihat sih ibu-ibu tukang pijat sudah mulai itu menawarkan jasanya, dan tukang-tukang kepang rambut sudah mulai, Ya, dagang-dagang benar. daster semua alhamdulillah sudah mulai menjajakan ini dagangannya di pinggir pantai Kuta tadi. Oke, untuk Mbak Mina sendiri gimana nih perasaannya sudah datang lagi ke pantai? Setelah Senang berapa banget Mbak, lama nih? senang banget sudah berapa ya, 8 bulan, 9 bulan sejak PPKM itu udah sama sekali nggak ke pantai, ini baru baru melihat pantai lagi. Dengar ombaknya aja udah senang banget, refresh banget. Alhamdulillah. Memangnya kemarin tuh memang dibatasi ya, artinya nggak boleh datang ke pantai sama sekali. Sama sekali Mbak, sampai di pintu masuk itu dipalang ya, ditutup penjagaan. Bahkan untuk foto pun nggak diizinkan. Jadi memang benar-benar ketat, benar-benar ketat. Oke. Lalu untuk sekarang nih, apakah ada tanggapan mungkin dari para pemilik hotel atau orang-orang yang bekerja di hotel? Mungkin mereka berharap turis segera datang untuk bisa mengisi kekosongan di hotel mereka gitu, Mbak Mina. Iya. Kebetulan nih saya baru aja ngobrol dengan Pak Wite, ownernya Jimbaran itu bakery yang terkenal nih ya di Pantai Muaya. Cukup ini Mbak, cukup struggle mereka bertahan selama 2 tahun ini. Tadi saya tanya gimana Pak 2 tahun ini. Pertama mereka langkahnya memberikan pengertian ke karyawannya bahwa gaji tidak bisa seperti sebelumnya, itu yang pertama. Jadi yang sebelumnya mendapatkan gaji full, jadi mereka harus kerjanya gantian, jadi per absen. Terus yang kedua mereka dari yang open seperti sekarang ini, dia harus jualannya by online aja, nggak boleh nerima tamu datang. Terus tadi sih sempat dia kasih wejangan bagus banget. Jadi untuk bertahan di pandemi ini sebenarnya case-nya bukan 2 tahun ini aja. Sebenarnya kalau pengusaha mau bertahan dia harus punya finansial yang apa istilahnya pengaturan finansial yang baik gitu. Jadi jangan sampai datang pandemi atau datang bencana apapun ya harus tetap bisa bertahan demi demi si karyawan itu gitu Mbak. Iya. Artinya datang pandemi jangan sampai jadi ludes gitu ya tabungannya ya. Harus ada Betul, betul, investasi betul. lain. Betul, betul. Jadi saya tahu Wite Wite Bakery ini dari tahun 2007 Mbak. Sampai sekarang dia bertahan. Hebat kan ya. Wah, di Dan saat yang berkembang. lain pada tergeser dia masih bertahan Betul, ya. betul, Ratu, betul.
Baik, saya sendiri juga sempat tuh Mbak kembali ke Bali sekitar bulan Juni ya, atau Juli terakhir untuk Hmm? liputan. Ada Tahun berapa itu? seorang pengusaha yang dia tadinya tuh berusaha ATV dan juga berbagai hiburan lainnya, tapi di tengah-tengah kondisi seperti ini terpaksa harus berjualan susu kambing tuh Mbak. Karena seperti yang dikatakan pendapatan dia tuh jauh berkurang karena pandemi ini. Kalau yang Betul, betul. dirasakan oleh para warga sendiri, apakah kurang lebih seperti itu juga? Pada akhirnya harus banting setir jauh dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. Banget Mbak, bahkan ya pemilik kos-kosan itu ngeluh karena yang tinggal di situ kan kebanyakan mereka yang pekerja hotel ya Mbak ya. Hotelnya Iya, tutup, tidak ada tamu, otomatis mereka pulang. Itu aja udah terdampak. Jadi mereka harus pulang kampung, kembali lagi. Ya ngerjain apapun yang bisa. Tani. Seperti tadi Bapak yang jualan es kut ya harus rela merongsok barang ya demi nyambung hidup. iya betul. Bener Mbak. Jadi harus kreatif ya. Jadi pandemi ini bawa positifnya ya kita harus harus berjuang, harus berpikir out of the box gitu. Jadi harus cari jalan lagi supaya jangan sampai meminjam, karena kalau begitu kita pinjam kita nggak bisa mengembalikan, dapat lagi. Jadi lebih baik berusaha dengan kreativitas yang ada gitu. Itu Iya, Ratu. jangan malah gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup Iya, lubang lagi gitu ya. jadinya nambah masalah. Nanti Iya, ujung-ujungnya jadi seperti sakit itu. jiwa, sakit pikiran, sakit jiwa, sakit badan, sakit semuanya. Iya, benar. Ya mau nggak mau harus kreatif ya, seperti yang tadi saya juga bilang, ada pengusaha, tadinya dia usaha apa, tiba-tiba jualan susu kambing. Betul, Karena menurut betul dia, Mbak. oh nggak ada nih susu kambing di Bali gitu. Ini ya, Kalau untuk saya datang putar sendiri, kameranya ya. oh Saya iya, putar ya. baik. Itu Wite Bakery yang saya tahu dulu ya 2011 saya sempat saya terakhir nongkrong di sini. Tidak seperti ini, Mbak. Cuman ada kayak bench gitu. Sekarang dia udah bikin apa? Atap tambahan, itu kan berarti dia berkembang ya. Nah, Iya, padahal ini pandemi loh dia bisa berkembang. Berarti pandemi ini di sini kita bisa tahu kalau pandemi itu bukan menghancurkan ya, tapi sebenarnya kalau kita ambil positifnya lagi ya, kita ambil positif, banyak loh pelajaran di sini. Salah satunya itu financial plan, pengaturan pengeluaran, pemasukan itu penting banget. iya. Pandemi itu bukan hambatan, tapi Bukan tantangan. hambatan, bahkan bagi penulis pun bukan hambatan loh, walaupun kamu nulis di rumah, tapi banyak yang bisa kamu kerjakan di rumah gitu. Intinya mau nggak? Kalau nggak mau ya Iya. udah itu yang repot. Ya Mbak Mina sendiri penulis ya, untuk mencari inspirasi itu bagaimana? Biasanya ngapain aja? Kalau saya sih simpel sih Mbak, kadang naik motor aja keliling kemana itu suka dapat sesuatu. Intinya sih jangan diem di satu tempat lama ya. Misalnya kalau lagi datang suntuk, saya keluar deh kemana. Barang Iya. keliling naik motor aja simpel gitu. Karena Sama kemarin kan sempat mungkin nongkrong, nggak boleh itu. terakhir juga nih Mbak Mina, terkait dengan mau datang ke pantai atau ke tempat-tempat lainnya di Bali, apakah juga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi menunjukkan kartu vaksin? Harus. Tadi saya sempat bicara dengan penjaga pantai di Pantai Kuta. Board yang untuk scan itu ada di 7 titik. Dia berjejer gitu, jadi pas masuk scan dulu, tapi misalnya aplikasinya ada gangguan, kita disuruh nunjukin ini Ratu, kartu vaksin. Kan ada tuh kartu vaksin yang udah dicetak itu boleh. Misalnya kadang-kadang kita pas nyeken bermasalah, dia oke, kartu vaksin Bu. Itu boleh sebagai alternatif bahwa tandanya kita udah vaksin. Oke, ini sepertinya adalah sebuah hal yang sangat menggembirakan untuk warga Bali ya, yang pasti. Oke, kalau begitu Betul. terima kasih banyak Mbak Mina ya atas penjelasannya. Semoga Terima saja kasih juga semakin Ratu. membaik Main-main ke keadaan Bali di ya. sana. Iya, Main-main ke Bali, baik. Bali aman loh. Bali aman, insya Allah aman. Intinya kita jaga kebersihan, jaga kesehatan sama-sama. Jadi bukan hanya Bali yang datang juga jaga, kita di sini juga Ya, menjaga diri baik. sama sehat. Baik, insya Allah. Amin. Insya Allah. Terima kasih Terima Mbak kasih Mina, Ratu. sampai bertemu lagi. Terima kasih.